aktivitas nelayan ini hampir setiap harinya setelah menangkap ikan 12 hari. 85,5. 85,5. Dengan alat ini kita nggak bisa milih mau jenis ikan apa aja yang mau kita tangkap. Semuanya masuk. Nah, ini kepiting bakaunya gede banget. Hati-hati. Nah, ini dia ikan terinya sudah matang. Waktunya kita jemur. Laut dan manusia selalu berpaut. Tanpa laut, kita tidak mungkin bisa menghela nafas dengan leluasa. Karena setengah oksigen di bumi yang kita pijak berasal dari laut. Selain peran ekologis, laut adalah sumber pangan dan membentuk kearifan, budaya, serta kehidupan sosial manusia. Berikut adalah episode jejak petualang yang menelusuri seluk-beluk masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan laut. Wah, ini ikan apa? Tuna. Wah, jadi ini lagi bongkar hasil tangkapan nelayan dari Binuangan. Setiap pagi, puluhan perahu nelayan bersandar di tempat pelelangan ikan Binuangan, Desa Muara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mereka berlabuh membawa hasil tangkapan setelah melaut selama puluhan hari. Jadi memang aktivitas nelayan ini hampir setiap harinya setelah menangkap ikan 12 hari, mereka langsung bawa ikannya ini semuanya ke tempat pelelangan ini yang nantinya akan dijual. Sebagai salah satu pusat ekonomi, pelabuhan ikan Binuangan adalah magnet bagi beragam profesi. Mulai dari nelayan, tukang angkut, hingga juru lelang, semuanya bercampur di tempat ini. Jadi setelah diturunin ikannya ini langsung ditimbang dulu baru boleh dijual. Biar kita bisa tahu nih beratnya ada berapa. 85,5. 85,5. Ya ampun. Tapi kelihatan sih dari ikannya itu dagingnya tebel-tebel. Sama ukurannya juga. Nggak bisa bilang lagi lah. Ukurannya gede banget. Meski hanya sesaat, namun tempat pelelangan ini menjadi ajang yang cukup penting bagi kehidupan warga di sekitarnya. 5. Jadi ini dia situasi di tempat pelelangan ikan. Jadi ini emang ikannya segar-segar, jadi masyarakatnya saling tawar-menawar secara terbuka. Lelang yang tertinggi menang, lelang yang tertinggi menang. Kata ibunya yang tertinggi menang. Biasanya berapa dijual? 150. 150? Ya. Sebanyak ini? Ini. Ini 150? Ya, ya. Sebanyak ini, dapat semua ini? Iya, semua. Ini masih seger-seger loh ini. Seger ya. Laut adalah ladang pangan dan sumber kehidupan. Manusia meraupnya dengan berbagai cara, seperti yang dilakukan oleh nelayan di salah satu sudut lain pesisir selatan Banten. Saat ini saya berdiri di atas sero, sejenis alat perangkap tradisional seperti bubu, tapi ukurannya lebih besar. Sekarang saya bersama para nelayan pesisir Pandeglang, Banten. Kita akan narik nih jaring-jaringnya. Sero adalah perangkap yang terdiri dari deretan tiang pancang dan jaring. Alat tangkap pasif ini dipasang mengikuti arah arus, sehingga ikan yang bergerak ke pesisir akan terjebak saat kembali ke lautan. Jaring-jaring ini udah dipasang 2 hari yang lalu. Sekarang waktunya kita naikin jaringnya. Jadi udah banyak ikannya pasti. Saat diangkat, hal pertama yang harus dilakukan adalah menutup pintu sero agar ikan yang sudah terjebak tidak kabur keluar dari perangkap. Nah, ini yang paling penting itu bagian pintunya sebelah sini itu harus duluan ditarik supaya ikan-ikannya itu nggak keluar dari sini.
Setelah pintu ditutup, jaring kemudian diangkat ke permukaan. Ngelepasin jaringnya ini ada caranya, jadi harus dilepas satu persatu dari ujung baru diserok sampai ke tengah. Ini udah kelihatan ikannya banyak banget. Itulah. Jadi sero ini nggak cuma nangkap satu jenis ikan aja, ada banyak. Jadi semua jenis ikan tuh masuk ke sini. Sero tidak selektif menjebak jenis ikan tertentu. Beragam jenis hewan laut bisa terperangkap dalam alat ini. Dengan alat ini kita nggak bisa milih mau jenis ikan apa aja yang mau kita tangkap. Semuanya masuk. Ada ikan besar sama udang jirebun. Jirebun. Di sero ini kita banyak banget dapetin layur. Ini dia. Ini anakan layur semua ya? Layur semua itu. Sekarang lagi musim ya Pak ya? Musim ini sekarang lagi. Cuma ini masih kecil-kecil kayak gini. Iya, masih kecil. Iya. Jadi memang sekarang ini musim layur. Itu dia alasan kenapa banyak banget nih kita dapetin layur. Ikan layur hidup di perairan dalam. Namun, sesekali layur akan muncul ke permukaan dan perairan dangkal untuk mencari makan. Kalau ini ikan apa? Kalau yang ini? Petek. Petek. Oh, di sini bilangnya ini ikan petek. Selain ikan layur, di penghujung awal tahun merupakan akhir musim ikan petek. Ikan kecil berbentuk pipih yang biasa hidup bergerombol di perairan dangkal. Jadi setelah kita ambil ikan-ikannya, ini jaringnya diturunin lagi ke bawah. Dan kedalamannya ini kurang lebih ada 10 meter ya Pak ya? Ya ada. Nah, dan jaringnya tuh harus sampai ke dasar. Setelah semua hasil tangkapan diangkat, jaring kemudian dipasang kembali sampai menyentuh dasar supaya tidak ada ikan yang lolos dari jebakan. Sero akan dibiarkan tanpa perlu diberi umpan. Pemilik tinggal kembali mengangkatnya beberapa hari kemudian. Nah, ini perangkap sesungguhnya itu ada di bagian sana, bagian panajo namanya. Itu arahin ikannya masuk ke bagian pani seperti dinding, lalu masuk ke lora. Lora ini di bagian sini apa ya? Ya. Nah, di bagian segitiga ini baru masuk ke bagian borong ini. Nantinya dia akan terperangkap di sini dan nggak bisa keluar. Jika dilihat dari atas, salah satu sudut pesisir Pandeglang ini padat dengan jebakan sero. Karena setiap nelayan di sini rata-rata memiliki lebih dari satu jaring sero. Pak, ada sero lain lagi? Masih Mbak, Masih banyak? kita masuk ke wilayah Joglo Joglo. terakhir. Oh, oke, jadi seronya ini ada banyak. Setelah ini ada di bagian mana Pak tadi? Joglo. Joglo. Oke, setelah ini kita ke sana ya? Ya, siap. Nah, setelah ini kita akan ke sana. Kita angkat jaringnya ya, Pak. Ya, siap. Udah? Dah. Aman. Ayo kita berangkat. Perahu bergerak ke timur. Di titik ini, air laut sedikit keruh karena sero dipasang di perairan lebih dangkal dekat dengan pesisir. Nah, sekarang kita udah sampai di sero yang kedua. Kita mau angkat nih jaringnya. Udah banyak. Nah, itu bagian pentingnya tuh, pintu masuk jaringnya. Itu pertama-tama itu harus dinaikin dulu supaya ikannya nggak keluar. Ini dia yang di sero yang kedua, lebih banyak patin lautnya ya. Ya. Lain dengan hasil tangkapan pertama, jaring sero kedua dipasang dekat muara sungai. Sehingga banyak ikan air payau seperti patin laut yang masuk ke dalam jebakan. Jadi hasil sero yang kedua itu ikannya nggak terlalu banyak. Kata bapaknya, itu karena faktor arus. Kondisi pesisir sumber Kabupaten Pandeglang relatif landai. Arusnya tidak begitu kencang karena terhalang oleh beberapa pulau kecil. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk mengembangkan model tangkap ikan dengan jaring sero. Sebuah proses adaptasi dalam memanfaatkan hasil laut. Jadi di sini memang mayoritas nelayan sero. Hampir sepanjang pesisir pantai ini, itu semuanya memasang alat sero ini. Sampai ke sana juga. Tuh, banyak banget.
Jebakan jaring sero dipasang di tempat-tempat yang relatif dangkal. Tergenang saat laut pasang dan muncul sebagian ketika air surut. Tadi kita menyelam menemukan jaring yang sedikit longgar. Itu alasan kenapa ikannya tadi sedikit. Ikannya keluar di sana tadi. Setiap bagian sero tertancap rapat ke dasar laut. Jika sayapnya ada yang rusak atau lepas, kecil kemungkinan ikan akan terarahkan masuk ke dalam jebakan. Saya patok dulu ya. Ya, kasih tuh bakailannya tuh. Nih. Oke. Yuk. Nah ini dia patoknya. Alat untuk perbaikin jaringnya. Saya dan pemilik jaring harus bolak-balik menyelam ke dasar untuk mengganti patok yang lepas. Oke, tadi saya sudah masang patokannya di bawah. Sudah nancap dengan rapat ya Pak ya? Ya, Jadi ikannya nggak bisa kabur. Bagian lain yang tidak boleh lepas atau rusak adalah panajo. Dinding jaring panjang yang berfungsi mengarahkan ikan menuju ke dalam jebakan. Nah tadi selain patoknya yang lepas, sekarang kita perbaikin panajonya. Karena kena arus ini Pak ya? Iya. Karena dia terkena arus jadi panajonya lepas. Kita harus ikat sampai erat lagi supaya nggak lepas. Panajo adalah jaring terpanjang dalam jebakan sero. Bagian ini rawan rusak atau lepas karena permukaan yang berhadapan dengan arus cukup lebar. Jadi jaring panajo ini panjangnya sekitar 100 meter sampai sana. Gak heran sih kalau dia terkena arus, talinya jadi lepas. Panajo harus dipasang di jalur lintasan ikan dengan memperhatikan arah arus laut. Pada saat ikan kembali ke laut lepas, mereka akan terhalang dan secara tidak sadar masuk ke dalam perangkap. Kepiting bakaunya gede banget. Nah ini dia perbedaan kepiting bakau sama rajungan. Hati-hati. Nah ini dia ikan terinya sudah matang, waktunya kita jemur. Wah.